Shalom, sahabat kebenaran. Hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan singkat buat kehidupan kita semua. Dari berbagai peristiwa yang kita alami hari ini, nama virus corona menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan kita. Namun, sebenarnya virus corona belum apa-apa dibanding dengan dibalik ini semua ada virus bagi jiwa kita yang membahayakan kehidupan rohani kita. Hari ini saya ingin menyampaikan satu virus yang ditanam dari peristiwa ini, yaitu yang disebut dengan ketakutan. Kata takut di dalam Alkitab pertama kali dicatat di dalam Kejadian pasal 3. Setelah anak manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, perasaan asing yang tiba dalam hidup mereka adalah ketakutan. Di dalam bahasa Ibrani, kata ketakutan itu adalah yare. Yare di dalam bahasa Ibrani kuno digambarkan seperti sesuatu yang menyebabkan kepala ini terhanyut. Ketakutan bisa membuat pikiran kita terhanyut, jiwa kita terhanyut, hati kita terhanyut kepada sesuatu yang tidak menentu dan membuat kehidupan kita menjadi tidak beraturan sama sekali. Karena itu saya mempesan, apapun yang terjadi, jangan takut. Ketakutan tidak perlu menjadi bagian hidup kita, karena kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Di dalam bahasa Yunani, ketakutan di dalam Matius pasalnya yang ke-10 itu memakai kata phobeo. Phobeo itu artinya seseorang yang ditaruh dalam satu penerbangan yang berbahaya, sesuatu yang ditempatkan di dalam satu keadaan yang membahayakan hidupnya. Seseorang yang menempatkan diri dalam keadaan yang membuat dia merasa diancam kehidupannya, menghasilkan rasa ketakutan. Ada banyak yang terancam dalam kehidupan kita dari keadaan sekarang ini. Pertama, kesehatan kita. Yang kedua, ekonomi kita. Dan hidup sosial kita pun terganggu dengan apa yang disarankan pemerintah dengan social distancing. Kita tidak bisa menolak, karena itu jalan untuk membuat kita menjadi baik. Namun saya ingin katakan, ketakutan menjadi virus yang paling membahayakan dalam hidup kita. Apa sikap kita kalau kita menghadapi ini? Kita harus sadar bahwa kehidupan kita bukan di dunia ini saja, bahwa kita masih punya Tuhan, bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ketakutan tidak akan menghasilkan apapun. Ketakutan hanya akan menambah masalah dalam hidup kita. Seseorang suami yang takut keadaan istrinya, maka suami itu akan menjadi posesif. Istri yang takut kehilangan suaminya, dia pun akan menjadi seorang yang posesif, yang menimbulkan rasa tidak damai sejahtera. Seseorang yang takut akan mara bahaya mengancam hidupnya, segala keadaan akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dia bertemu dengan makanan, dia takut makanan itu meracuninya. Dia pergi keluar, dia pergi ke satu tempat, dia takut nyawanya terancam. Dia takut ada sesuatu yang membahayakan hidupnya. Ketakutan menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan, jangan takut. Karena kutuk dosa sudah dipatahkan, kutuk maut sudah dikalahkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Tuhan dan sorganya menanti kehidupan kita. Allah maut tidak menguasai kita. Kekekalan menjadi hak kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Percayalah, sebagaimana janji Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau ketakutan itu menjadi beban berat dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Dia akan melindungi dan menghibur kehidupan kita. Salam kebenaran, Tuhan memberkati.